Oke, kawan, lihat perhatikan. Berikut adalah jenis indikator untuk menentukan suatu jenis suatu larutan. Maksudnya jenis itu di sini maksud soal ini apa nih? Jenis itu maksudnya nih menentukan asam basanya gitu ya. Asam atau basa sebuah larutan. Karena lihat, ini kan indikator-indikator asam basa gitu ya. Sip, jawab. Kita lihat dulu pilihan katanya. Kertas lakmus, indikator universal, indikator kimia, indikator alami, dan kertas saring. Mana nih kira-kira? Kecuali, yang ditanyakan kecuali. Kertas lakmus benar ya. Kertas lakmus itu benar. Dia salah satu indikator untuk menentukan asam basa. Kertas lakmus itu ingat nggak ada berapa yang biasa kita pakai? Ada 2 ya. Ada warna merah, ada warna biru. Warna merah sama buru. Warna merah dan warna biru. Oke. Nah, ini nanti ngetesnya gimana kertas lakmus, masih ingat nggak? Oke. Kalau dia asam, larutannya asam nih misalnya, kalau apa dia akan merubah jadi apa? Kalau dia larutannya itu asam, dia akan merubah biru menjadi merah. Biru menjadi merah. Kalau dia asam, gitu kan. Sedangkan kalau dia basa dia akan merah jadi biru, gitu ya. Kalau dia basa, warnanya merah yang dicelupin berubah menjadi biru. Makanya harus cek tuh. Ada 2 kertas ini, gitu ya. Cuman kita belum tahu nanti pH-nya berapa, kita belum bisa. Cuman untuk menentukan asam basanya aja dulu, gitu ya. Berarti ini benar nih. Cakep. Indikator universal itu, kalau kalian tahu, ini indikator universal sama indikator kimia atau kadang disebut indikator doang, itu sama dia, gitu ya. Dia agak lumayan detail ya. Dia detail. Nanti kalian bisa cek tuh karena ada tabelnya juga ya kalau indikator universal. Indikator universal. Dia lebih kompleks dibanding kertas lakmus karena dia juga bisa ngeluarin perkiraan angkanya lah, angka asam basanya gitu. Jadi rentang asam basanya, pH-nya kelihatan gitu ya, seperti itu. Nanti dicelupin juga tuh, dicelupin juga penggunaannya, nanti warnanya dibandingkan dengan tabel yang ada atau dengan gambar yang ada gitu ya. Itu indikator universal. Oke, sip, betul. Indikator alami ada nggak kira-kira? Kita mau ngecek nih, kita nggak punya bahan-bahan kimia gitu ya, kita nggak punya kertas lakmus, bisa nggak pakai indikator alami? Bisa ya. Indikator alami. Alami apa aja nih kira-kira nih? Yang pernah kalian dengar coba? Betul, kunyit contohnya gitu ya. Kunyit bisa tuh dipakai tuh untuk menentukan apa? Asam basa sebuah zat gitu ya. Atau ada juga daun kubis ungu, daun kubis ungu gitu kan. Atau nanti kalian bisa cek lagi yang lain gitu ya. Itu contoh-contoh indikator. Berarti betul juga nih. Pertanyaan kecuali, berarti kecuali yang mana? Ya ini kertas saring. Iya ya. Dia tidak digunakan untuk mendeteksi asam basa atau pH, tapi untuk menyaring. Oke? Oke. See you. Bye bye. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke, kawan, lanjut ya. Sebutkan perubahan yang terjadi jika larutan indikator masing-masing berasal Rheodiscaler dan bunga sepatu. Berarti alami semua ya, dari tanaman semua nih. Kalau Rheodiscaler itu maksudnya ini apa yang ditekan? Penambahan asam. Berarti artinya yang dites itu asam, zatnya atau larutannya itu asam. Jadi kita cek dulu nih. Ada Rheodiscaler, ada bunga sepatu gitu ya. Yang benar Rheodiscaler atau Rheodiscaler ya? Rheodiscaler ya kalau nggak salah ya. Rheodiscaler sama bunga sepatu. Gitu. Mereka punya perubahan warna masing-masing saat berhubungan dengan zat asam atau basa. Bunga sepatu. Oke. Sip. Di sini
ini ada nanti berarti kita punya netral gitu ya, punya netral, terus punya asam kalau kondisi asam, ini punya kondisi basa. Oke, ini juga sama, punya kondisi netral, oke, punya kondisi asam dan punya kondisi basa. Oke, cakep. Oke, kalau dia discolor, kalau netral apa sih warnanya? Kuning. Nah, jadi kalau dia zatnya itu tidak asam, tidak basa, dia kuning. Kalau bunga sepatu, kalau netral ungu, karena bunga sepatu kan dia ungu, gitu ya. Kalau asam, ada discolor apa? Asam. Nah, kalau asam pink dia. Nah, warnanya berubah jadi pink. Jadi kalau ditetesin asam, dia berubah jadi pink. Kalau bunga sepatu, kalau asam jadi merah. Gitu ya, mirip kayak lakmus tuh, kalau asam jadi merah. Kalau basa untuk red discolor, kalau basa jadi hijau. Gitu ya. Kalau kalau basa untuk bunga sepatu, jadi hijau juga sama ternyata. Gimana sih hijau teh nulisnya? Hijau. Hijau. Cakep. Ngerti ya? Sip, itu dia. Berarti artinya kan apa tadi? Dilakukan penambahan asam. Berarti kita lihat, kalau asam ini pink, kalau asam ini merah, berarti pink sama merah. Oh, ini dia, cakep nih. Pink sama merah. Bisa? Bisa. So easy ya. Sip, see you, bye-bye. Semangat selalu dan terus semangat. Oke, gitulah pokoknya ya. Oke kawan, oke baca soalnya ya, langsung. Sebutkan larutan indikator yang cocok untuk mengukur larutan pada pH 7. Wah, berarti pH netral ya. Oke, nah ini kita gunakan gambar trayek pH. Oke, nah, trayek pH yang menggunakan beberapa larutan indikator nih. Ini dia. Oke ya. Jadi ini ada warna nama larutannya. Ini perubahan warnanya. Oke, ini trayek pH-nya. Oke ya, kita fokus ke trayek pH-nya dulu nih. Di sini minta trayek pH-nya di 7. Berarti kita cari rentang di sini yang di dalamnya ada 7. Kalau ini kan 10,1 sampai 12,0, berarti kan nggak ada 7-nya. Ya kan ya? Berarti bukan. Ini 3 sampai 3,0 sampai 4,0, berarti nggak ada 7-nya. 6,0 sampai 7,6. Berarti ini tengah-tengahnya ada 7-nya. Satu. Ada lagi nggak nih? 4,8 sampai 6,4, berarti bukan. Ini juga 2,9, ini bukan juga. Kalau ini dua kemungkinan, 1,2 sampai 2,8 atau 7,6, lebih dari 7 nih ya, berarti bukan juga. 7,6 sampai 9,2, ini 1,2 sampai 2,4, ini 0,2 sampai 1,8. Ini juga bukan, ini bukan, ini bukan. Ini nih 6,4 sampai 8,2. Oke, jadi yang bawah nggak ada ya, berarti ini nih bromotimol biru atau blue, sama satu lagi fenol merah. Berarti ada 2, bromtimol biru atau bromotimol harusnya gitu ya, dengan fenol merah. Oke, ini dia berarti gitu, cakep gitu ya. Sip, kuncinya lihat di trayek pH-nya dan lihat namanya apa. Udah gitu doang, bisa so easy. Oke, maju terus, pantang mundur. Dadah.